poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dark air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dark air. Dark air juga dikenal sebagai siklus hidrologi, adalah proses alam yang menggambarkan pergerakan air di bumi. Berikut penjelasan tentang tahapan dark air. 1. Evaporasi. Air di permukaan bumi seperti di laut, sungai, dan danau menguap ke atmosfer sebagai uap air. Proses ini terjadi karena panas matahari yang menyebabkan molekul air bergerak lebih cepat dan berubah menjadi gas. 2. Transpirasi. Tumbuhan juga melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi, yaitu proses pelepasan uap air melalui stomat pada danau. 3. Kondensasi. Uap air di atmosfer mendingin dan menyembun menjadi awan. Proses ini terjadi karena suhu udara yang lebih rendah di atmosfer atas. 4. Presipitasi. Awan yang jenuh dengan air kemudian turun ke bumi sebagai hujan, salju, atau hujan es. Presipitasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk tergantung pada suhu dan atmosfer. 5. Runoff. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi kemudian mengalir di permukaan sebagai aliran air atau meresap ke dalam tanah sebagai air tanah. Runoff dapat mengalir ke sungai, danau, atau laut. 6. Infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah kemudian menjadi air tanah yang dapat digunakan oleh tanaman atau mengalir ke sungai dan danau. Baik, bagian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan arti faktor yang mempengaruhi dark air. 1. Suhu udara dan permukaan bumi mempengaruhi laju evaporasi dan kondensasi. 2. Kelembapan. Kelembapan udara mempengaruhi laju evaporasi dan kondensasi. 3. Angin. Angin mempengaruhi pergerakan awan dan presipitasi. 4. Topografi. Topografi permukaan bumi mempengaruhi aliran air dan runoff. Bagian yang ketiga, pentingnya daur air. 1. Mengatur keseimbangan air. Daur air membantu mengatur keseimbangan air di bumi sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan air. 2. Menghidupi makhluk hidup. Daur air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk hidup dan berkembang. 3. Mengatur iklim. Daur air juga berperan dalam mengatur iklim di bumi karena air dapat menyerap dan melepaskan panas. Bagian yang keempat, dengan demikian, daur air adalah proses alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, dan memahami daur air dapat membantu kita mengelola sumber daya air dengan lebih baik. Sekian presentasi kami, terima kasih, bye-bye.